Ya sorangan di Casablanca, Maroko teu aya syasha. Ampun ya kudu ka mana? Ka mana? Ka mana? Jadi ceritanya sedang pengen naik kereta, tapi keretanya bukan di Indonesia, keretanya ada di Afrika Utara. Sedang di Afrika, barusan habis pesen tiket, dapat. Perjalanannya seperti dari Jakarta ke Bandung, sendiri aja, nggak ada siapa-siapa. Dicoba barangkali di sini bisa menjadi warga lokal. Banyak yang sedang antri di sini. Nah, ini keretanya guys, warnanya kuning. Saya tidak mau so tahu, jadi mau lihat orang dulu seperti apa naik dan turunnya, baru deh nanti saya naik. Oke, boleh kali ya di sini sambil video-video gitu. Dahulukan yang turun, gitu katanya. Dahulukan yang turun, kita kan mau naik nih. Oh, wow. Yuk naik bos. Sudah di kereta, alhamdulillah. Kita perjalanan menyusuri gurun. Oke guys,
Udah nyampe di Casaport Casablanca. Kita akan turun. Jadi ini terminal atau stasiun Casaport di kota Casablanca. Baru saja selesai turun dari kereta. Gitu guys. Jadi kita lanjutkan perjalanan ini kemana lagi saya tidak tahu. Si bapak ini tadi yang ngecek tiket saya. Jadi kita selesai dari stasiun itu naik mobil taksi. Kalau di Indonesia taksi lah. Masjid Hassan II, Maroko, terbesar di Afrika. Kita sedang berada di lokasi Istana Raja Maroko, tepatnya yang ada di kota Fes. Oh, sayangnya kita tidak bisa masuk karena ini privasi raja. Tapi kita bisa kalau dari luar melihat-lihat, buat foto dan semacamnya bisa, boleh. Jadi kita sekarang mau ke Masjid Kurawiyin, salah satu masjid terbesar di kota Fes. Ini lorongnya, nanti kita langsung ke situ. Mudah-mudahan bisa masuk. Madrasah ini dibangun pada tahun abad ke-13 oleh dinasti Marinid. Nah, madrasah ini dulunya ini merupakan tempat belajar untuk orang-orang yang ingin mendalami Islam.
Nah, di dalam madrasah ini ada beberapa ruangan. Ruang untuk sholat di depan ini. Mas, tidak terbatas buat muslim berarti dulunya ini. Dulunya muslim, untuk muslim. Soalnya di sini Oh. pelajaran agama semua. Sekarang sudah tidak digunakan lagi dan dijadikan tempat museum, Museum. wisata. Oke. Jadi dulunya madrasah ya. Ya, ini madrasah. Nah, ini dalamnya tempat sholatnya. Tempat belajarnya di mana? Nah, tempat belajarnya juga di sini, Bu. Jadi setelah sholat, mereka belajar di sini. Seperti Nah, pondok ya, di sini madrasah ini terdiri dari 2 lantai. Lantai atas ini tempat utamanya, tempat tinggalnya pelajar sama ustaz-ustaz ini di atas. Kalau kita ini foto dari atas, dari bawahnya foto dari atas. Jadi ini semacam kobong lah ya. Bisa 2 orang. Oh iya ya. Di mana? Di Indonesia kita begini. Jadi pondok-pondok kobong-kobong ini diperuntukkan bagi 2 orang. Canggih-canggih Islam pada zamannya itu ya. Kita harus pandai biar tidak malu dengan pendahulu-pendahulu kita. Wah, emang sih. Nah, kalau dari bawah Oke. Jadi ini adalah madrasah yang dulunya dipakai buat tempat belajar atau ngaji lah kalau zaman sekarang di Indonesia. Ini tempatnya. Kita ambil view dari atas. Lalu di dalamnya itu adalah masjid. Sayangnya sekarang sudah tidak difungsikan baik madrasahnya maupun masjidnya karena sudah menjadi museum. Ini saya di atas ini berada di kamar santri lah ya kalau di Indonesia. Ini lantai 2-nya, kita naik ke lantai 3. Oke. Wow. Dalam satu bangunan ini bisa nyampe 700 ya? Iya bisa. Ini udah direnovasi kan ini. Itu ke bawah ya. Masih sama kobong. Turun. Mungkin Anda di salah satu nih. Ini apa ini mas? Fungsinya mas? Sampean mondok di sini mau nggak? Dikit lah kita. Ini masih ada lagi ke atas apa mas? Udah nggak ada. Ini kayak gini apa fungsinya? Mana? Assalamualaikum teman-teman semua. Saya berada di salah satu kota di Maroko, tepatnya kota Rabat. Yang mana Rabat itu adalah salah satu kota yang menjadi ibu kotanya negeri Maroko, atau di sini populer juga dengan nama Maghribi. Saya sedang berada di tamannya. Taman bukan alun-alun, tapi ini adalah salah satu tempat yang dulunya akan dijadikan masjid oleh raja pada abad ke-12, tapi tidak jadi karena berbeda kebijakan politik sepeninggal beliau ke raja-raja selanjutnya. Ada apa di dalam? Nanti kita coba untuk explore apa aja yang ada di dalam ya. Sementara ini saya ada di tamannya dulu. Nah, ini taman masjidnya.
Nah, selain ada masjid yang tidak jadi dibangun, juga ada namanya Tower Hasan. Tower Hasan itu adalah komplek pemakaman raja dan keluarganya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nanti kita akan berziarah ke sana ya. Bismillah. Ayo. Ini Tower Hasan. Tower Hasan itu adalah pemakaman bagi Raja Maroko, yang mana tempat ini adalah pemakaman raja dari Muhammad II sampai terakhir Muhammad V. Di dalamnya ada makomnya, dan ini kompleks sekitarnya. Nah, dulu pada abad ke-12 ini sempat mau dijadikan sebagai masjid terbesar di benua Afrika. Sayangnya pada saat itu pembangunan tidak berlanjut karena khalifahnya atau maliknya wafat, dan semakin kesini kebijakan politiknya semakin berubah. Akhirnya masjid itu tidak jadi dibangun, sehingga tempat ini dibiarkan seperti ini. Ini ada tiang-tiang yang pada saat itu akan dijadikan sebagai bangunan masjid. Ternyata luas sekali ya. Nah, sampai dengan saat ini pembangunannya tidak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya karena kebijakan politik dari masing-masing pemerintahan itu terus berubah dan berbeda. Itulah pentingnya arti sebuah kekuasaan. Kita bisa melakukan banyak hal dengan kekuasaan, dan salah satunya ya contohnya ini. Kita masuk ke dalamnya ya. Nanti ada video di dalamnya. Ini pemakamannya, jadi pemakamannya ada di bawah. Itu Raja Muhammad II, walihi dan keluarganya. Ada Al-Quran di bawah. Syukran. Nah, ini pemandangannya kalau dilihat dari bawah. Gak apa-apa lah ya. Sesekali saya selfie dong. Oke. Tiang-tiang inilah yang dulunya diproyeksikan buat bangunan masjid, buat tiang-tiang masjid, tapi sampai dengan saat ini belum dilanjutkan. Menarik nih untuk ditunggu, sejak abad ke-12 sampai sekarang belum dilanjutkan. Apakah pada periode kepemimpinan berikutnya akan dilanjutkan atau tidak ya? Itu kembali tergantung pada kebijakan dari penguasa atau malik di negeri ini untuk beberapa tahun yang akan datang. Habibi. Saya ada di pasarnya Kota Tua Rabat, dan ini ada benteng yang dulu katanya benteng ini sebagai tempat pertahanan salah satu dari kerajaan di Maroko. Ini dia. Nah, ini jadi bentengnya luas ke sana. Ke sebelah situnya adalah Samudra Atlantik. Kemudian ke sini
perbatasan antara kota Rabat dan Saleh, dan itu sungai pemisah antara kota Rabat dan Saleh. Jadi kota Rabat ini kota Saleh, kemudian ini benteng pertahanan waktu zaman dahulu. Kemudian kesananya ke sebelah situ itu adalah Samudra Atlantik. Masih luas ternyata ya, tapi saya baru sampai sini. Benteng. Itu kita pasar kota tuanya masuk ke dalam. Tadi kita sudah ke sana ya. Alhamdulillah tepang sareng pelajar di Maroko kawit nanti Di Bandung. namanya Ibnu Hambali. Jauh-jauh ke Maroko datangnya orang Sunda deh. Hidup Sunda makanya. Türkiye seviyorum. Turki. Passport control. Türkiye seviyorum. Türkiye seviyorum. Bandara Istanbul, Turki. Alhamdulillah sampai juga di Turki 4,5 jam dari Maroko. Wow.